Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Bapak Endi Prianto dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Yesus Sang Pendoa. Jadi materi hari ini adalah melanjutkan materi yang lalu dengan judul Yesus Sang Pendoa. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu. Maka mari kita hening sejenak. Kita syukuri anugerah Tuhan yang boleh kita terima hingga saat ini, sehingga akhirnya kita dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menjadi pedoman kami dalam bertindak. Ajarlah kami untuk meneladan putra-Mu, berdoa sesuai dengan situasi dan kebutuhan kami. Bantulah kami hari ini, agar kami mampu memahami teladan putra-Mu dalam mengaturkan doa kepadamu. Buatlah kami mampu untuk melaksanakan ajaran putra-Mu, terlebih dalam ajarannya mengenai doa yang baik. Ajarlah kami untuk mampu berdoa, tidak hanya di mulut saja, melainkan berdoa dengan penuh iman kepadamu. Engkau kami puji dan kami sembah ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar untuk bagaimana berdoa yang baik. Kapan kita berdoa, ya kan? Lalu apa yang kita doakan? Mengapa kita doakan seperti itu? Itu pertemuan minggu yang lalu. Dan pada hari ini kita akan belajar dari teks kitab suci. Ya, hari ini kita akan belajar dari teks kitab suci. Dari mana? Ya kan? Dari Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Tentang apa? Tuhan Yesus Kristus Sang Pendoa. Maka Bapak akan bacakan, kalian menyimaknya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu,
tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, anak-anak yang terkasih, begitu mendalamnya, begitu luar biasanya Yesus mengajarkan kita tentang berdoa. Luar biasa, ya kan? Luar biasa. Takjub, ya, ketika Yesus mengajarkan doa untuk kita, untuk manusia, untuk pengikutnya, untuk para muridnya. Nah, anak-anak yang terkasih, supaya anak-anak dapat memahami, ya, tentang Yesus sang pendoa, ada 2 pertanyaan yang bisa anak-anak kerjakan. Yang pertama, apa nasihat yang disampaikan Yesus dalam berdoa? Apa sih nasihatnya? Ketika anak-anak mencoba membaca, menyimak dari Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 15. Apa sih nasihat yang disampaikan Yesus dalam hal berdoa? Lalu yang kedua adalah Yesus dalam mengajarkan berdoa, isinya tidak hanya meminta-minta, ya, isinya tidak hanya meminta-minta. Ada unsur apa sajakah dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Jadi, yang soal yang kedua ada Yesus dalam mengajarkan berdoa, isinya tidak hanya meminta-minta. Ada unsur apa saja dalam doa yang diajarkan oleh Yesus? Silahkan anak-anak menjawab, ya, ditulis di dalam buku catatan kalian masing-masing. Nasihat Yesus dalam hal berdoa ini. Lalu unsur-unsur dalam berdoa yang diajarkan oleh Yesus ini. Silahkan ditulis masing-masing di buku catatannya. Ngerti ya anak-anak ya? Paham ya? Oke, Bapak harap kalian paham, kalian mengerti, dikerjakan supaya kalian dapat nilai pengetahuan. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat, ya kan, cerita
ataupun juga pengalaman hidup dengan berdoa dan juga diteguhkan dari teks kitab suci, maka mari kita lihat peneguhannya. Anak-anak yang terkasih, berdasarkan teks-teks yang menunjukkan kesatuan Yesus dengan Allah, kita dapat menemukan kebenaran berikut ini. Ya. Yang pertama, Yesus selalu menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Allah. Ya. Jadi Yesus selalu menemukan kesempatan untuk berduaan dengan Allah, untuk berdoa antara Yesus dengan Allah. Betapapun sibuk hidupnya, Yesus tetap naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Luar biasa ya anak-anak ya. Yesus itu berdoa loh. Ya, Yesus mengajari selalu berdoa. Ya. Untuk selalu berkomunikasi dengan Allah Bapa. Meskipun sibuk, meskipun lelah, meskipun capek, tetapi Yesus selalu menyempatkan diri untuk berdoa kepada Allah Bapa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Yesus selalu melibatkan Allah saat menghadapi peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Melibatkan Allah. Misalkan saat peristiwa pembaptisan, Yesus juga berdoa. Saat memanggil para rasulnya, para muridnya, Yesus juga berdoa. Saat menghadapi sengsara dan wafatnya pun, Yesus juga berdoa. Ya Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa anak-anak. Ya. Ketika sengsara, ketika wafat pun Yesus menyempatkan diri untuk berdoa. Ya, itu. Lalu yang poin kedua adalah doa Bapa kami yang tadi kita dengarkan dari teks kitab suci itu merupakan salah satu warisan yang paling berharga yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi doa Bapa kami itu warisan yang paling berharga anak-anak. Luar biasa tadi ya. Yang Tuhan Yesus berikan kepada kita manusia. Karena apa? Melalui doa ini kita diajak Kristus untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi memanggil Allah sebagai Bapa. Relasi yang begitu dekat. Relasi yang begitu akrab antara Bapa dengan anaknya. Dengan anaknya. Doa ini mengandung 7 permohonan yang terbagi menjadi 2 bagian anak. Kalau tadi kita lihat, kita simak. Yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Ya, yang pertama itu pasti memuliakan Tuhan. Itu yang lihat dari bab 6 ayat 9 sampai 10. Lalu bagian kedua adalah untuk kebutuhan kita manusia. Itu dari bab 6 ayat 11 sampai 13. Lah, doa ini mengandung pujian, penyembahan kepada Allah, penyembahan diri kepadanya, pertobatan dan permohonan. Jadi doa Bapa kami itu mengandung pujian, penyembahan kepada Allah. Tidak hanya itu, penyerahan diri kepadanya, lalu pertobatan, sekaligus juga ditutup dengan sebuah permohonan. Lah, sikap doa yang baik yang disampaikan oleh Yesus ada beberapa hal. Yang pertama,
Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya apa? Kita hening, ya. Kita hening. Kita duduk rileks. Kita tidak disibukkan dengan hal-hal duniawi ketika kita berdoa. Kita bisa fokus kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah dalam berdoa janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Jadi dalam berdoa jangan bertele-tele. Panjang kali lebar kali tinggi, akhirnya enggak jelas. Maka unsur doa yang baik itu ada 3 hal. Yang pertama, anak-anak ya, yang pertama adalah pujian tadi ya, syukur, permohonan, sekaligus juga pertobatan. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah peneguhan dari materi tentang Yesus Sang Pendoa. Luar biasa ya anak-anak ya. Baik, yang merah-merah itu luar biasa, maka silahkan kalian anak-anak menulisnya, ditulis di catatan supaya anak-anak mengerti, anak-anak paham. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat peneguhan ya dari materi tentang Yesus Sang Pendoa, kita hening sejenak untuk merefleksikan diri ya, supaya apa? Kita dapat mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya. Maka mari kita hening sejenak. Anak-anak yang terkasih, doa menjadi sumber kekuatan kita sebagai orang beriman, entah itu agamanya. Dalam doa kita dapat berdialog, mendengarkan Tuhan, dan menyampaikan segala lesuh kesah kita kepadanya. Sejauh ini, sudahkah kalian memahami makna dari doa? Bagaimana sikap kita, sikap kalian yang baik dalam berdoa? Bagaimanakah teladan yang diberikan Yesus dalam hal berdoa? Kebiasaan apa yang akan kalian lakukan sebagai bentuk penghayatan dan perwujudan atas pemahaman akan doa? Maka anak-anak yang terkasih, sebagai nilai keterampilan, tugas keterampilan, silahkan anak-anak menulis doa sesuai dengan agamanya masing-masing, lalu dihias supaya indah, supaya bagus. Doa mengandung unsur pujian, syukur, dan permohonan ya. Jadi tugasnya ada 2 ya. Yang pertama adalah pengetahuan, belajar dari teks kitab suci. Lalu yang kedua adalah tugas keterampilan, menulis doa, lalu dihias sesuai dengan agama kalian masing-masing, mengandung unsur pujian, syukur, dan permohonan. Paham ya anak-anak ya? Baik, kalau anak-anak sudah paham, mari kita akhiri pertemuan pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita hening sejenak. Doa Bapak bacakan dari Mazmur bab 5 ayat 2 sampai dengan 14. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu
dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat tak akan menumpang kepadamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur tenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Kalian sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sungguh-sungguh. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kalian semua. Amin.